Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 2E di 4 Teknik Elektronika akan mempresentasikan tentang materi integrator dan diferensiator operasional amplifier. Anggota kelompok 4 meliputi Muhammad Revi Alfarisi nomor absen 16, Muhammad Arif Hadi Hidayat nomor absen 17, Muhammad Imaduddin Amrullah nomor absen 18, Noval Fahmi nomor absen 19, dan Patria Dwi Jayawati nomor absen 20. Bagian dari integrator dan diferensiator operasional amplifier adalah operasional amplifier atau OAM adalah suatu pembuat kekuatan tinggi yang terintegrasi memiliki dua input dan satu output. Rangkaian dasar sebuah integrator adalah rangkaian OAM inverting. Hanya saja rangkaian umur baliknya di feedback bukan resistor melainkan menggunakan kapasitor C. Rangkaian diferensiator adalah rangkaian aplikasi dari rumusan matematika yang dapat dimainkan dipengaruhi dari kerja kapasitor. Penggunaan rangkaian integrator operasional amplifier. Yang pertama, biasanya digunakan untuk komputer analog sebagai alat untuk memecahkan persamaan integral. Selain itu, dapat digunakan untuk mengintegralkan tegangan input terhadap waktu. Kegunaan rangkaian diferensiator operasional amplifier. Yang pertama, dapat menghasilkan tegangan yang merupakan fungsi dari tegangan input diferensial waktu. Dan yang kedua, dapat mencari selisih dari dua tegangan yang telah dikalikan dengan konstanta tertentu yang ditentukan oleh nilai resistansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imaduddin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gambar dan rumus dari rangkaian integrator dan rangkaian diferensiator. Dapat dilihat pada gambar, untuk mencari tegangan output VO atau V0 didapat dengan menggunakan hukum Kirchhoff arus pada titik V2 atau pada V2. I sama dengan I plus IBF. Karena IB sangat kecil, maka dapat diabaikan sehingga I1 sama dengan atau setara dengan IF. Dari hubungan antara arus dan tegangan pada kapasitor didapat IC sama dengan C dV per dt. Turunan pertama dari tegangan, maka dapat dituliskan Vin dikurang V2 per R1 sama dengan C D dalam kurung V2 min V0 per dt. Karena V1 sama dengan V2 mendekati atau setara dengan 0, karena tadi IB nya sangat kecil dapat diabaikan, jadi dapat ditulis Vin per R1 sama dengan C D min V0 per dt. Tegangan output didapat dengan integrasi terhadap waktu untuk kedua sisi sebagai berikut. Integral 0 menuju T Vin per R1 dt sama dengan integral 0 menuju T CF D min V0 per dt dikali dt sama dengan CF min V0 plus V0 dalam batas T sama dengan 0. Atau dapat disederhanakan V0 sama dengan min 1 per R1 dikali CF integral 0 menuju T Vin dt plus C, di mana C adalah konstanta integrasi yang proporsional dengan nilai dari tegangan output V0 pada T sama dengan 0 titik. Persamaan di atas menunjukkan bahwa tegangan output berbanding lurus dengan integral negatif dari tegangan input dan berbanding terbalik dengan konstanta waktu R1 dikali CF. Sebagai contoh, apabila inputnya adalah gelombang sinus, maka outputnya adalah gelombang kosinus. Dan apabila inputnya adalah gelombang persegi, maka outputnya adalah gelombang segitiga, seperti yang diperlihatkan pada gambar 10.2. Sebagai catatan, untuk gelombang dari gambar 10.2 di atas, diasumsikan bahwa R1 CF sama dengan 1 detik dan C sama dengan 0. Berikut dapat dilihat bahwa pada inputnya jika gelombang persegi, maka outputnya adalah gelombang segitiga yang memiliki kemiringan di situ.
Lalu jika inputnya adalah gelombang sinus, maka outputnya adalah kosinus. Untuk mengurangi error yang terjadi pada tegangan output, maka dalam praktek seringkali diberi hambatan R1 paralel dengan kapasitor feedback CF, seperti yang ditunjukkan pada gambar 10.3. Sebagai contoh, apabila dari gambar rangkaian di atas, gambar 10.1, diberikan R1 CF sama dengan 1 detik, input adalah suatu unit step DC, dapat dilihat di situ pada gambar konstan dengan nilai 2 volt. Tentukan tegangan output dan gambarkan bentuk gelombangnya dengan asumsi kondisi awal op-amp adalah 0. Dijawab, fungsi dari input adalah konstan, dimulai dari T sama dengan 0 detik atau Vin sama dengan 2 volt untuk T lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 4 detik, sehingga dapat menggunakan persamaan di atas. Didapat V0 sama dengan min integral 0 menuju T, T-nya itu dari sama dengan 4, 2 dt sama dengan min 2T dengan batas 0 sampai 4 sama dengan min 8 volt. Bentuk gelombang tegangan output yang tergambar disebut sebagai ramp function dengan slope kemiringan min 2 volt per detik. Dapat dilihat pada gambar di situ dengan inputnya tadi adalah unit step ya, dengan tegangan 2 volt konstan. Outputnya seperti yang tadi kita bilang bahwa akan berkebalikan menjadi ramp function. Di situ seperti sisi segitiga ya, dari inputnya sisi persegi menjadi sisi segitiga. Berikutnya rangkaian diferensiator. Seperti namanya, implikasi dari rangkaian diferensiator adalah membentuk operasi matematik dari diferensial yang merupakan turunan ya. Rangkaian diferensiator dapat dibentuk dari suatu penguat inverting dasar dengan mengganti resistor input R1 dengan kapasitor C1. Seperti yang tadi itu berkebalikan dengan integrator rangkaiannya, jadi kita hanya perlu mengganti posisi dari kapasitor CF dengan R1. Pernyataan untuk tegangan output V0 didapat dengan menggunakan hukum Kirchhoff arus pada titik V2. Node V2 adalah I sama dengan I besar plus IBF. Karena IB sangat kecil, maka dapat diabaikan sehingga IC sama dengan atau setara dengan IF. Dari hubungan antara arus dan tegangan pada kapasitor, kita mendapatkan C1 D dalam kurung Vin min V2 per dt sama dengan Vin min V2 per RF. Karena V1 sama dengan V2 setara dengan 0 atau mendekati dengan 0, maka C1 D Vin per dt sama dengan min V0 per RF, atau dapat disederhanakan V0 sama dengan min RF dikali C1 D Vin per dt. Persamaan di atas menunjukkan bahwa tegangan output sama dengan RF dikali C1 kali negatif dari laju perubahan sesaat dari tegangan input Vin terhadap waktu. Karena diferensiator itu berfungsi kebalikan dari integrator, maka gelombang input kosinus akan menghasilkan gelombang output sinus, atau gelombang input segitiga maka akan menghasilkan gelombang output persegi. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan integrator. Kekurangan integrator yaitu memerlukan input DC yang lebih stabil untuk dapat mengaplikasikannya. Kelebihannya dapat digunakan sebagai rangkaian penguat inverting dan non-inverting. Op-amp bisa juga digunakan untuk membuat rangkaian-rangkaian
dengan respon frekuensi, misalnya rangkaian filter. Dan kedua, rangkaian diferensiator. Kekurangannya adalah pada frekuensi tinggi, rangkaian diferensiator op-amp menjadi tidak stabil dan akan mulai berosilasi. Kelebihannya, pada frekuensi rendah, reaktansi kapasitor adalah tinggi, yang menghasilkan gain rendah dan tegangan output rendah dari op-amp. Bahasan yang terakhir yaitu contoh implementasi pada rangkaian. Yang pertama, contoh implementasi pada rangkaian integrator. Mengintegrasikan sirkuit yang digunakan dalam konverter analog ke digital. Mengintegrasikan sinyal yang mewakili aliran air, menghasilkan sinyal yang mewakili jumlah total air yang dilewati oleh pengukuran aliran. Yang ketiga, sebagai penghitung dalam perdagangan dan instrumen industri. Kemudian, contoh implementasi pada rangkaian diferensiator. Yang pertama, digunakan sebagai high pass filter dan sebagai tapis pelewat rendah dan dapat digunakan sebagai tapis aktif, seperti pada gambar rangkaian di bawahnya. Terima kasih. Pada slide terakhir, kami menampilkan daftar pustaka, di mana kami mencari materi yang kami tampilkan pada PowerPoint. Demikian presentasi dari kelompok 4. Jika ada salah kata, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.